tidak, tidak. Aku harus menunggu anakku pulang. Kau tidak bisa membuat anakku pulang dan tidak menemukan rumah. Jika wanita tua ini ingin mati, jangan halangi. Bahkan dengan altar pemakaman, dia lari. Biaya namanya semua aku yang keluarkan. Mengantar prajurit Si Jing kembali ke kampung halaman. Tante, aku mengantarkan putramu pulang. Anakku. Ayah anakku. Ayah. Aku yang berkulit hijau ini adalah keluarga Sun. Berani-beraninya kau ikut campur urusan Tuan Muda San. Menurutku kau. Apakah sudah bosan hidup? Jenderal Ru, biar aku yang selesaikan untukmu. Aku yang tanda tangan dan bertindak. Siapapun yang menghina prajurit Si Jin, pasti akan dibunuh, kakak ipar. Suatu hari nanti kau akan pergi. Kau pergi? San Dasyeng akan melawanku, 52 putra David. Hahaha, di mana gerbang bayangan? Kejar. Kalau begitu, aku akan membunuhnya juga. Di mana? Sial, sial. Peserta di Hotel Huan Yu di Yuncheng bersama teman semeja. Juara pertama dengan Jin Yuxin dan lainnya mungkin ada di tempat. Sial, sial, aku tidak akan berani lagi. Qian Yuxin itu istriku. Guru, saya mohon, tolong carikan anak perempuan saya. Xing Yuxin, kau tidak menyangka akan memohon padaku, Sun Tao, suatu hari. Gue udah ngejar lo 3 tahun. Bahkan kau punya anak haram, gue tidak meremehkan. Tapi kau bahkan tidak mau menatapku. Sekarang, kenapa tidak sombong lagi? Hao Xiao, apapun yang kau katakan, aku terima. Tapi aku mohon, tolong carikan anak perempuanku. Kau benar-benar ingin aku membantumu. Lalu apa untungnya bagiku? Asal kamu bisa bantu aku cari cewek, aku akan lakukan apapun untukmu. Sungguh, apapun boleh. Sungguh hahaha kamu jalang. Kalau begitu biar aku cicipi dulu. Rasa wanita tercantuk di kota awan. Baik, aku setuju. Ahahaha. Pijat-pijat. Perawatan yang bagus. Kenapa sekarang tidak sombong? Rompi si jalang kebuka. Tahu menunduk kepada Bensan. Jangan lepaskan. Ah, Kamu itu yang punya Yusin. kenapa dia berani pukul aku? Qian Yusin, aku bilang padamu, tidak mau tahu lagi keberadaan putrimu. Bagaimana keadaanmu di luar? Aku malas peduli di mana tuanku. Ada apa dengan tuan? Kamu itu siapa bagiku? Apa hakmu mengatakan itu tentang aku? Aku hanya bertanya padamu, Qin Yuxin. Ada apa dengan Rui Rui? Rui Rui adalah putriku. Urusannya tidak ada hubungannya denganmu. Aku beri kamu 5 menit. Cari tahu di mana putriku sekarang. Sudah 5 tahun, kau tahu bagaimana keadaanku. Kau pikir aku datang untuk berkencan dengannya. Di matamu, aku ini wanita seperti itu. Sekarang kau kembali. Berhak apa kau dengan nada seperti itu mengajariku?
Jangan sentuh aku. Kami mendapat kabar tentang Rui Rui. Takut seseorang telah mengambil sesuatu. Lu Suai, mungkin kau salah paham pada Nona Kinham. Aku baru saja memeriksanya. Setelah Rui Rui ditangkap, Nona Kin berencana pergi membantu. Tapi ada seorang perempuan kejam, Sun Wukong, hanya untuk Nona Kin terpaksa untuk bisa menemukan Rui Rui. Dia tidak punya pilihan, tidak tahu lagi. Permisi, apakah ini mobilnya? Saya menemukan sebuah jejak di dalamnya. Dua orang petugas. Permisi, yang mana Komandan Lu? Saya Kepala Polisi Yun Cheng, Zhang Minhao, melapor kepada Komandan Lu. Mohon arahan, Komandan Lu, bagaimana situasinya? Menjawab perkataan Komandan Lu, kedua penjahat itu dibunuh dengan satu sayatan pisau. Di TKP ditemukan jantung seorang gadis kecil. Tidak mengerti, sebenarnya jangan tanya tidak masalah. Tahu terlalu banyak tidak baik untukmu, mengerti. Periksa identitas dua orang tersebut, serta semua orang yang pernah kontak harus diperiksa. Jika menemukan orang yang mencurigakan, segera laporkan. Menerima 20.000. Kamu yang bertanggung jawab penuh atas hal ini. Selain itu, tentang identitas kita berdua, aku akan membocorkan juara. Menerima 20.000 untuk mencari Qin Yuxin. Dia pasti tahu beberapa jebakan. Keluarga di sebelah Nona Qin tinggal di sini. Itu kamar Nyonya Ken. Ayo pergi. Dulu sudah kusuruh kau menggugurkan Xia Onzong itu. Kenapa kamu tidak mau menurut saja? Dulu sudah kusuruh kau menggugurkan Xia Yezong itu. Kenapa kamu tidak mau menurut saja? Bu, karena dia bukan binatang buas. Dia punya ayah. Dia punya ayah. Lalu di mana ayahnya? Sudah 5 tahun, apakah dia pernah peduli pada kalian berdua? Ayah, kami sedang menelepon rumah sakit. Biarkan dia mengirim orang untuk mengganggu orang lain, ya. Aduh, aku meneleponnya tapi tidak diangkat. Kamu bilang, bagaimana aku harus membantumu? Qin Yuxin, kapan kamu akan sadar? Besan, sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan kami. Kamu paham enggak? Bu? Jangan bicara lagi. Kerabat akan sedih. Aku salah bicara. Ah, kalau bukan karena dia, nama baikmu dan uangmu hancur, bukan. Selama ini kamu menderita gosip dari orang lain. Dan gunjingan, apa masih kurang? Selamat ya. Semua sudah diusir. 7 hari dia makan naga, apa belum cukup? Aku buka pintu. Halo, namaku Chen Yuxin. Kalian datang untuk apa? Aku tidak ingin melihat kalian. Cepat pergi dari sini. Maaf, tadi salah paham. Kau tahu aku bukan ayah yang baik. Yang paling penting, Rui Rui tidak ada. Setiap menit terlambat, bahaya bertambah. Apa? Kamu ayah Rui Rui. Kau tahu tidak? Kau telah menghancurkan keluarga kami. Kau telah menelanjangi kami. Ikut dengan keluarga kami. Aduh, aku ingin membunuhnya. Sudah, jangan membunuh. Aduh, ya ampun. Ini baru mulai. Terima kasih. Om dan Tante. Maaf, aku berhutang pada keluarga kalian. Percayalah padaku, mulai hari ini, semua yang sebelumnya kalian kehilangan, aku akan mengganti rugi ribuan kali lipat kepadamu. Kalian berdua memang di sini. Hari ini aku akan menguliti kamu. Siapa ini? Tuan Sun Jiadao. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Cepat keluar dari sini. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu adalah Tuan Muda San, putra sulung keluarga San. Kamu benar-benar aku adalah putrimu sendiri. Apa maksudnya ini? Yuxin, sebenarnya apa yang terjadi? Ah, anak ini mengganggu Yuxin. Aku peringatkan kalian. Ini masalah Qian Yuxin. Hari ini jika tidak memberi penjelasan yang memuaskan, aku akan menghajar keluargamu juga. Tuan Muda San, jangan marah. Aku akan suruh dia berlutut dan minta maaf. Ah, Bu, cari tahu dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nanti saja,
kamu balik ke sana. Sudah tidak ada urusan denganmu, kenapa masih diam saja? Cepat bersujud minta maaf kepada Tuan San. Istri sendiri mencari mati. Jangan libatkan kakak kami. Tuan San, apakah benar dia yang melakukannya? Apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga kami sudah sangat menderita karenamu. Apalagi yang kamu inginkan? Masih mau menyiksa kami? Keluarga kami sudah sangat menderita karenamu. Aku mohon padamu. Apa yang harus dilakukan agar kau melepaskan kami? Kasihanilah kami. Cepat bersujud minta maaf kepada Sanshang. Kami sudah tidak tahan lagi dengan masalah ini. Apa kau ingin kami mati? Aduh, jangan seperti ini. Besok bangun, sudah selesai, jangan terus-terusan, nak. Kalau tidak ingin lelah, potong sendiri tangan dan kakimu. Aku, demi Sin, bisa melepaskan. Kalau tidak, San Xiaowang tidak ada hubungannya dengan kami. Kumohon, ampunilah kami. Tante, jangan khawatir, ada aku. Kamu yakin tidak mau menurut? Kalau kamu tidak pergi sendiri, aku akan menangkapmu dan membuatmu bertelanjang kaki. Sekarang aku akan membuatmu. Lihatlah. Mata hitam sialan seperti ini, akan aku penuhi permintaanmu. Yang lainnya juga sama. Demi satu tangan, dibuang begitu saja. Ah! Ah! Kamu benar-benar melumpuhkan satu tangan dan satu kakinya. Sekarang, uangnya habis. Keluarga San tidak akan melepaskanku. Kita akan mati. Ah, kamu keluar, Bu. Paman. Paman, tidak apa-apa, jangan khawatir. Bibi hanya istirahat sebentar. Cepat-cepat, hati-hati, hati-hati. Kamu segera tinggalkan Yunqi. Kalau tidak, saat Sanshang bangun, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Masalah Yuxin dan Ruirui belum selesai dibicarakan. Kamu ingat baik-baik, sebelum Ruirui hilang, apakah ada hal istimewa? Keluarga Badget adalah keluarga besar peringkat kedua di Yuncheng. Kamu tidak bisa melawan mereka, cepat pergi. Jangan khawatir, Yuxin, ada aku, tidak perlu khawatir. Bukan Ruirui, dia. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Cepat pergi. Kalau tidak kamu akan mati, oke? Tenanglah. Jangan pikirkan itu dulu, yang terpenting melihat mayatnya. Coba pikir lagi dengan saksama. Pikirkan, selama ini apakah kamu pergi ke tempat istimewa? Tidak ada tempat. Ada satu hal yang sangat berhubungan. Apa? Beberapa hari yang lalu, Ruirui jatuh. Saya membawanya ke rumah sakit swasta untuk dibalut. Dokter itu diminta untuk mengambil darah. Dalam keadaan normal. Hanya membalut luka sederhana. Sama sekali tidak perlu ramai-ramai. Dan di laci dokter itu, ada beberapa laporan tes anak-anak. Rumah sakit apa? Siapa nama dokternya? Antarkan aku ke sana. Pergi dari sini. Mereka, siapa kalian? Kalian mau apa? Jika tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Aku hanya bertanya jika kamu tidak berkata jujur. Aku akan mengirimmu bertemu Raja Neraka. Menurutmu kenapa? Sedang bekerja untuk siapa? Anak-anak sukses ini dibawa kemana? Itu orangnya kakak Huolang. Bukan dia yang melakukannya. Siapa dia? Dia adalah tangan kanan terkuat Tuan Si. Tuan Zi. Seharusnya didukung oleh Tuan Si. Lalu siapa Tuan Si? Itu adalah Duan Zi. Dia adalah bos di ruang bawah tanah Yunce. Yusin, kamu pulang dulu, aku akan menyelamatkan Ruirui. Aku ikut denganmu, tenang. Aku pasti akan menyelamatkan Ruirui. Tidak. Aku harus pergi. Ada apa? Xiao Fei. Kak, kamu dan Lin Hao cepat lari. Cepat tinggalkan Yuncheng.
Anak keluarga San. Aku tidak perlu kamu membantu berjalan. Kamu segera tinggalkan Yun Cheng. Jangan muncul lagi di depanku. Yuxin. Pergi ikuti dia, lihat apa yang terjadi. Selain itu, cari posisi keempat orang itu dan kirim ke ponselku. Baik. Maaf. Hari ini, lantai 9 Tianhan melarang tamu individu masuk. Apakah kalian berbisnis seperti ini? Kau tahu siapa aku? Anjing, dia adalah Tuan Muda Zhong dari banyak film. Malam ini, Tuan Si menyewa tempat untuk pesta ulang tahun. Siapa kau? Maukah aku menyelenggarakan untukmu? Tidak perlu, tidak perlu. Semoga Tuan Si diberkati seperti Laut Timur, umur panjang seperti Gunung Selatan. Semoga Tuan Si diberkati seperti Laut Timur, umur panjang seperti Gunung Selatan. Semoga Tuan Si. Terima kasih, saudara-saudara. Mari, untuk gelas ini, saya minum duluan sebagai tanda hormat. Selamat ulang tahun di masa depan. Semoga Tuan keempat lekas mati. Selamat ulang tahun di masa depan. Semoga Tuan keempat lekas mati. Ada yang berani bikin keributan di pesta ulang tahun Tuan keempat. Ini gak mau hidup ya? Ini benar-benar tidak menghiraukan Tuan Duan. Cari mati, hajar dia. Mati, pergi. Bajingan. Istrimu sungguh tidak tahu diri. Kamu benar-benar tidak tahu untung. Semua serigala api. Kamu mau apa? Ingat, aku hanya bertanya sekali. Ruirwi dibawa kemana oleh orangmu? Ruirwi yang mana? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu masih punya satu kesempatan. Jangan tantang kesabaranku. Ya, tetua keluarga Lei Tongkun. Dia menyuruhku mencari pendonor jantung yang cocok untuk cucunya. Kebetulan orang yang dirugikan itu cocok dengannya. Jadi, keluarga Lei, keluarga besar nomor 1 di Yuncheng. Hei, ya, di mana orang itu sekarang? Sudah dikirim ke keluarga Lei. Apa yang ingin kamu katakan? Rumah sakit di Yuncheng tidak memiliki fasilitas untuk melakukan operasi. Dia sudah dikirim ke rumah sakit di Jianghai untuk operasi. Diperkirakan masih ada 1 jam lagi sampai di ruang operasi. Bahkan jika kamu pergi sekarang, mungkin sudah terlambat. Kamu dalam siaga, aku. Komandan, apa kau tidak apa-apa? Seberapa banyak yang kamu tahu tentang keluarga Lei? Keluarga Lei siapa saja anggota utama mereka? Generasi tua keluarga Lei adalah Lei Hongkun dan Lei Hongming, 2 bersaudara itu. Lei Hongming tidak punya keturunan. Lei Hongkun hanya punya sepasang anak. Sekarang putri sulungnya, Lei Yunli meninggalkan produk abu-abu di keluarga Lei. Putra bungsu, Li Xiaoguang, mendapatkan sebuah perusahaan yang sah. Saat ini menjabat sebagai General Manager Grup Lei. Akan menjadi pewaris keluarga Lei. Li Xiaogao, apakah dia punya putri yang seumuran dengan Zun Ren? Ya, tahun ini berusia 6 tahun. Cheng Wuan, apa maksudmu? Putrinya akan menjalani operasi transplantasi jantung. Ruier kebetulan cocok dengan golongan darahnya. Lalu apa maksudnya? Dibawa oleh Lei Honggui ke Tianhai. Sekarang lacak ponsel Lei Xiaoguang. Cari dia, ya.
Maaf, bagaimana? Apa yang terjadi dengan menantu laki-laki? Ada apa? Kepala keluarga Sun menyuruh orang untuk membebaskan keluarga Nona Qin. Biarkan dia membawamu kembali untuk meminta maaf kepada putranya. Selesai? Mulai sekarang, keluarga Sun tidak bersalah. Bagaimana Lei Xiaoguang menemukannya? Dia ada di salah satu klub miliknya. Bagaimana menemukan Li Xiaoguang? Dia ada di salah satu klub miliknya. Kamu harus mengirimkannya padaku. Diterima, saya sudah membersihkannya. Saat kamu butuh, saya akan meneleponmu. Diterima. Luo Yuan, saya kirim lokasinya. Pergi jemput di sana. Orang ini sebenarnya menyinggung tuan yang seperti apa? Rusuai, masuklah. Aku, Jiang Baobe, minta teh. Hei, rilekskan tanganmu, rileks, tegang, astaga. Angkat bokongmu. Ya, tepat, dorong dengan bahu. Kenapa tenggelam? 3, 2, 1. Bola bagus, Haha, selamat Guangxiao karena mendapatkan proyek besar lagi. Terakhir, mohon Guangxiao untuk terus membimbing kami. Tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan kalian semua nantinya. Yang mulia, putri Anda pingsan karena operasi jantungnya. Apakah sudah menemukan donor jantung yang cocok? Sudah ditemukan, jika tidak ada halangan. Setengah jam lagi dia akan masuk ruang operasi. Selamat Wang Tao, silakan makan dan minum yang enak. Bersenang-senang, hari ini saya traktir. Sial, siapa yang berani membuat masalah di sini? Kalian merasa umur kalian terlalu panjang. Lei Xiaoguang, tinggallah, siapa yang berani? Anda lapar. Atau tidak tahu kalau ini wilayah Leida? Ah, sial. Berani-beraninya kau pukul aku. Hari ini akan kubuat kalian menderita setengah mati. Takut. Haaah. Kau cari mati, ya. Ikuti mereka ke atas. Bunuh dia. Di seluruh hutan ini, mungkin tidak ada yang kedua seperti ini. Kakau sebenarnya siapa? Kalian mau apa? Telepon orang untuk cerai, kenapa kau cari ayahku? Ah, Bicara omong kosong lagi, temani dia. Cepat. ayah, cepat tolong aku. Di rumah ada yang mau bunuh aku. Siapa? Aku akan menemanimu 3 jam dalam keadaan aman. Dibawa ke tempat yang bahkan api besar pun tidak cukup untuk menemuinya. Kamu siapa? 3 jam lagi, aku bahkan tidak akan melihat hantu. Bukan hanya anakmu, semua orang di rumah keluarga Lei harus mati. Siapa kamu berani mengancam aku? Lei Hong, pergi. Pergi, kau menggangguku. Kamu hanya punya 3 jam. Waktunya tiba, aku tidak melihat orangnya. Maka jemput mayat anakmu. Kamu hanya punya 3 tangan. Waktunya tiba, aku tidak melihat Rui-Rui. Maka kau jemput mayat anakmu. Setengah jam lagi aku menunggumu di rumah keluarga Lei. Zheng Guan, kemari bersihkan lantai. Bersihkan lantai klub keluarga Lei. Selain itu, 3 jam lagi, undangan besar dari keluarga Lei. Mengerti? Bukan Ge Changchang. Ge Changchang, cepat. Ya, baik. Kakek, kita naik ke atas atau segera ke kota Guiyun. Baik, kakek. Kota Guiyun.
Yu Shuai, kita langsung ke keluarga Lei saja ya. Putra bungsu kesayangan Lei Hongkun ada di tanganku. Dia pasti akan patuh berada di keluarga Lei. Lalu bagaimana cara ke keluarga Lei? Bukankah banyak orang misterius di sana? Kita pergi makan hidangan pembuka yang enak dulu. Segera kirim orang untuk menyelidik siapa mereka itu. Sudah kukirim orang untuk menyelidik. Halo, ini aku. Ah, aku mengerti. Tuan, masalahnya agak rumit. Sepertinya latar belakang mereka tidak sederhana. Apa maksudmu? Baru saja menerima kabar. Duan Sihai telah dibunuh. Bukan hanya Duan Sihai, tapi juga keempat anak buah utamanya. Dan ratusan bawahan. Semuanya dibunuh. Bukan hanya Duan Sihai, tetapi juga 4 orang andalannya. Dan ratusan pembantunya. Semuanya dibunuh. Apa? Maksudmu, adalah orang yang menelepon tadi yang melakukannya. Ya, mereka mencari Duan Sihai untuk menanyakan keberadaan gadis itu. Apakah sudah jelas berapa banyak orang di utara? Seorang, apa? Kak, kamu lihat itu. Tadi, anak buah kakak ipar dengan cepat-cepat. Langsung membuat semua paman dari keluarga San tumbang. Keren banget. Ya sudah, jangan khawatir deh. Kenapa begitu hebat? Bagaimana mungkin bukan? Tapi Sui Rui sudah hilang selama ini. Aku pikir. Aku bahkan membelikan teleponnya untukmu. Kakek, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Telepon paman kedua, suruh orang dewasa itu kembali ke kediaman keluarga Lei. Jangan lupa bawa Jia Hao. Dan undang Sun Guangzheng. 3 orang tua itu adalah dari keluarga Lei. Yang hebat ada 2. Kalian boleh tanya saja padanya. Keluarga-keluarga di kota Yun selalu saling membantu. Kali ini keluarga Lei dalam kesulitan. Jadi omong kosong juga tidak berguna. Kita juga harus membiarkan orang lain mencintai. Berangkatlah dengan baik. Kamu berdiri di sini. Kamu kemari, berdiri di sisi ini. Dan kamu berdiri di sana. Ayah. Apa kamu pikir ini laut? Ada apa, Xiaoli? Jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Bos. Rebus selama 3 jam. Baiklah, baiklah. Haha. Kalian sebenarnya siapa? Apa kau pikir siapapun yang keluarganya di Yinceng bisa menutupi langit demi putrinya sendiri, lalu mengabaikan nyawa anak-anak lain? Dianggap seperti rumput. Hal seperti ini, keluarga Lei seharusnya tidak ada orang. Kau ini siapa baginya? Dia putriku. Apa? Tidak mungkin. Kami sudah menyelidiki sebelumnya. Dia itu seorang anak haram. Bahkan ibunya sendiri tidak tahu siapa ayahnya. Jika kau ikut campur lagi, 15 kata, bahkan 3 jam pun tidak bisa hidup. Kalian memperlakukan aku seperti ini. Keluarga Lei tidak akan melepaskan kalian. Oh ya, kalian sama sekali tidak tahu di Yinceng. Apakah keluarga Lei masih dipercaya atau tidak? Lalu kau percaya atau tidak, setelah melewati kepala militer? Jika tidak, keluarga Lei, kalian. Aku bilang, aku akan menyesal. Di Yinceng, belum ada yang berani menantang Lei Za seperti ini. Sekarang musuh lama kalian. Qin Yusi juga akan ikut dikubur bersama kalian. Benar-benar bodoh. Hei Yusin, kalian di mana sekarang? Ada kabar tentang Rui Rui. Tenanglah, Yuxin. Rui Rui untuk sementara aman kamu menemukan Rui Rui. Ya, Yuxin, tunggu aku di rumah. Sebentar lagi aku akan membawa Rui Rui pulang. Sebenarnya siapa yang menculik Rui Rui? Hei Yuxin, aku ada urusan mendesak. Aku tutup dulu. Nanti malam pulang, aku akan cerita. Liu Shuai,
tidak menjelaskan dengan jelas kepada Nona Qin. Selain membuatnya khawatir, tidak ada gunanya. Lebih baik menyelamatkan orang yang dicintai. Nanti pulang akan kujelaskan padamu. Pergerakan kita, tidak ada rumah. Mengirim orang seperti yang kuduga. Kakak, cepat tolong aku. Anak ini punya nyali. Berani di tanah kecil Yuncheng ini. Memukul keluarga Lei kami seperti ini. Peramal 1. Hanya makan yang terakhir, sebelumnya ada atau tidak aku tidak tahu. Tapi aku tahu setelah ini tidak akan ada lagi. Karena mulai besok, tidak akan ada lagi Lei Jia di Yuncheng. Karena mulai besok, tidak akan ada lagi Lei Jiang di Yuncheng. Hahaha. Kamu tidak hanya punya nyali, tapi juga lucu. Kamu pikir kamu bisa membunuh Duan Sihai, lalu berani menantang keluarga Lei kami. Selesai. Duan Sihai paling-paling hanya kepala preman kecil saja. Dibandingkan dengan keluarga Lei kami, bagaikan perbedaan antara awan dan lumpur. Dia hanyalah seorang kepala preman. Aku kenal anak itu. Aku memberimu satu kesempatan. Segera balas dendam adikku. Kalian berdua potong sendiri satu tangan dan satu kaki. Aku akan mengampuni kalian. Apakah keluarga Lei sebodoh ini? Karena perkataanmu itu. Harus kehilangan satu lengan lagi agar bisa pergi hidup-hidup. Bagaimana? Sekarang aku punya hak untuk menantang keluarga kalian. Jangan mendekat. Aku juga memberimu satu kesempatan yang sama. Potong sendiri satu tangan sebagai tanda. Aku biarkan kau hidup. Jangan sentuh aku. Putrimu masih di tangan kami. Jika kau berani menyentuhku, dia juga akan kehilangan nyawanya. Kau bilang kenapa aku dilepaskan? Bu, cepat lepaskan aku. Cantika, coba kau mohon padaku. Ayah, cepat selamatkan aku. Dia mau membunuhku. Kau berikan ponsel itu padanya. Baik, baik. Aku ingin bicara denganmu. Anak muda, jika kau berani menyentuh Cantika. Kau jangan berharap melihat putrimu lagi. Teguh, bukankah kau merindukan ayahmu? Berilah salam pada ayahmu. Ayo. Kau harus bertenaga. Bu, aku belum selesai membebaskanmu. Selamatkan aku akan segera datang menyelamatkanmu. Ayah, jangan menangis. Kau adalah dokter hebat. Ibu adalah dokter hebat. Aku tidak akan menangis. Dia tidak menangis. Jangan salahkan dia jika dia segera datang memukulmu. Berhenti. Diam. Lei Hongkun. Berani menyentuh Ruaner sekali lagi. Aku akan bunuh anak laki-laki dan perempuanmu saat itu juga. Berani menyentuh Ruaner sekali lagi. Aku akan bunuh anak laki-laki dan perempuanmu saat itu juga. Benarkah? Coba saja. Ayah, cepat selamatkan aku. Tuan kecil, diamlah. Gigitannya sakit sekali. Kalau tidak diam, aku potong lidahmu. Kau pikir kau hebat. Cepat sekali kau menyerah. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Segera lepaskan Xiao Li dan Xiao Huang. Kalau tidak, lupakan melihat putrimu lagi. Kau pikir mungkin kamu bisa memilih untuk tidak melepaskannya? Tidak, aku memberimu waktu 1 menit. Jika kamu masih tidak melepaskan orangnya, tunggulah untuk mengurus jenazah putrimu. Aku pergi ke keluarga Lei untuk menjemput Rui Rui. Aku bisa pergi. Enyahlah. Mahkota. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku jamin seluruh keluarga Lei akan dikubur bersamanya. Jika putriku terjadi sesuatu, pasti
Seluruh keluarga Lei ikut dikubur. Aku menunggumu di halaman besar keluarga Lei. Semoga kamu tidak jadi kura-kura pengecut. Oh, halaman besar Meijia. Bos, siapa itu? Apakah Piku diam lagi? Sudah berapa kali ku peringatkan untuk mengetuk pintu saat masuk. Dan lagi, sembunyi dimanapun akan menyesal. Bos, ada masalah besar. Baru saja, ribuan orang dari segala arah berkumpul di alun-alun kita. Biawah, apa kau kemasukan air? Kota awan kita setiap hari keluar masuk berapa banyak orang? Datang 1000 orang bukan masalah besar. Bos, masalahnya tidak kecil. Cepat katakan, Hakim. Bagaimana bisa Hakim? Apa? Katakan sekali lagi. Apa? Katakan sekali lagi. Salah satu dari 5 pisau tajam, penanggung jawab Dongku, Hakim. Dia membawa serta mantan-mantan pacarnya. Orang ini datang ke kota awan kita. Benar, Suan Jingsuan. Bos, masa saya bercanda soal urusan penting sama Anda? Apa ada alasan untuk sukses? Belum ada kabar dari mereka. Jika tidak salah, tujuan mereka adalah keluarga Lei. Segera beritahu Koda, tim 1 atau tim 2. Seluruh kelompok Bingbing, kita kumpulkan semua kekuatan. Kalau dilihat berurutan, itu adalah Hei, Pak Lei, orang macam apa yang punya keberanian sebesar ini, datang ke keluarga Lei untuk membuat keributan? Orang apa yang datang dan punya keberanian sebesar ini, datang ke keluarga Lei untuk membuat keributan? Hal kecil seperti ini, Anda cukup perintahkan saya saja. Kenapa harus repot-repot Anda sendiri yang melakukannya? Kepala keluarga Zhou telah berubah pikiran. Saya Lei akan lebih dulu berterima kasih kepada pihak lain. Hanya seorang ayah dari anak kecil saja. Lalu kenapa hatimu begitu gelisah? Orang ini memiliki ilmu bela diri. Saya Lei khawatir akan terjadi kesalahan. Maka saya minta kalian berdua memberi isyarat kepada pemimpin bahwa satu pihak akan hancur. Tuan Lei bercanda. Di kota Yuncheng ini, orang yang bisa membuat Tuan Lei khawatir sepertinya belum lahir, kan? Hahaha hei. Tuan Lei, apakah Anda tidak mengundang Sun Jiadong? Tentu saja mengundang istrinya. Sekarang mungkin sedang dalam perjalanan. Tuan, Sun Jialu baru saja menelepon. Dia bilang badannya tidak enak. Khawatir hari ini tidak bisa datang. Mohon Tuan bisa memaklumi. Karena Sun Jialu tidak enak badan. Kalau begitu tidak usah merepotkannya. Siang hari, gantikan aku pergi ke rumahnya dan marah. Aku mengerti. Mana orangnya? Anak kecil, nyali kamu lumayan ya. Kau menyakiti anak-anakku. Dan berani minta orang pada keluarga Lei. Balas dendam. Aku tanya sekali lagi, mana orangnya? Hei, kau ini siapa sih? Berani macam-macam di sini. Tahu ini tempat apa? Kau siapa? Saya adalah rumah lembah dari keluarga Zhou di kota awan. Saya menyarankan kalian berdua, jika tidak ingin mati, cepat berlutut dan layani petir tua takdir. Mungkin masih bisa memaafkan kalian. Aku beri kamu 30 detik untuk berpikir. Jika tidak patuh, bajingan kecil, sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kamu masih punya 10 detik. Wah, orang mati yang anggun. Kamu datang untuk bercanda. Ya, maaf. Waktu habis.
Gaya banget. Kamu benar-benar lucu, ya. Aku lihat hari ini kamu memang cari mati ayo. Fei Hun. Aku bilang, berani-beraninya datang ke bosku. Ternyata, akan kuhadapi kau, orang tua ini. Gemuruh petir manusia bumi. Lei Jia mohon petunjuk. Kamu sebenarnya siapa, jika tidak menjawab pertanyaanku? Benar-benar kira kau punya ilmu segitiga itu, lalu bisa datang ke geng keluarga Lei. Di sini ada begitu banyak orang, berapa banyak yang bisa kau lawan? Aku akan segera memberitahu kalian berdua. Akibat menantang keluarga Lei. Hentikan. Habisi mereka. Ayo tangkap mereka. Apa yang terjadi, Tuan? Ini dipimpin langsung oleh Zhang Minghao. Apa yang dia lakukan di sini? Paman, kenapa repot-repot? Ada urusan apa? Lei Hongkun, kalian keluarga Lei benar-benar hebat. Sebenarnya apa yang terjadi? Silakan, Direktur Zhang, beri penjelasan. Di mana gadis kecil yang kau culik? Ini adalah rumah keluarga Lei. Paman Zhang, jika ada urusan, tunjukkan suratnya. Maaf, saya Lei tidak menerima laporan. Kamu sebaiknya berdoa agar gadis kecil itu selamat. Aku peringatkan, maka sejarah keluarga Lei akan berakhir di penjara hari ini. Paman Zhang, kau hanyalah kepala distrik Yuncheng. Apakah kau terlalu sombong? Sampai kepala sudah di ujung, masih tidak mau menyesal. Saya akan mengambilnya sekarang. Total 3 kaki. Kamu mau memberitahukan orang itu padaku, kan? Aku melihat Jin Hai. Segera jabat tangan. Kamu marah dan ingin memberitahukan orang ini padaku, iya. Aku lihat hari ini masih. Atau bagaimana dengan kamu? Telapak tangan dari barat. Kamu yakin demi 2 orang itu? Kamu mau berbuat curang di atas tanah keluarga Lei. Semua orang punya. Siapapun yang menghalangi proyek, tembak langsung. Anggap sebagai menghalangi urusan rumah tangga. Zhang Minghao, kamu bawa orang. Ikat dia untukku. Tidak perlu Pan Guan menghadap Panglima. Mohon perintah dari Panglima. Para pangeran. Ternyata dia adalah salah satu dari 5 pisau tajam, Sang Pan Guan. Berdiri dan bicaralah. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana bisa ada orang yang begitu buta? Ya, orang macam apa ini? Setiap orang sangat kuat ya, kakak, ini mungkin masalah harta yang besar. Mereka itu orang apa? Jika saya tidak salah ingat. Tolong, organisasi misterius, paksa orang. Kita pergi ke neraka dan ambil orang itu. Oh ya, itu sialan bahasa Inggris. Tikungan tajam, suruh dia gunakan golok, itu sialan perlengkapan standar. Kakak, lihatlah teknik Sun Wukong. Apakah ada kata 1 dan 2? Tuan Hakim, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak keren, itu yang mereka lakukan, iya. Saya tidak tahan, saya lawan kamu. Ah, Kosongkan kendaraan mereka, para sopir mengikuti perintah. Perintah dari Panglima Lun.
Pemimpinmu? Aduh pemimpinmu. Kamu datang tepat waktu. Mereka menyembunyikan diri di rumah penduduk. Melanggar hukum. Cara mereka kejam. Tangkap mereka semua. Diam. Maaf, yang mana Tuan Hakim? Siapa kamu? Yang mulia Hakim, saya Mu Minjun dari zona perang Yuncheng. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bertemu hari ini adalah suatu kehormatan luar biasa. Orang miskin. Kalian datang untuk menangkap kami. Tidak, tentu Anda salah paham. Saya mendengar Anda datang ke Yuncheng kami. Saya sendiri membawa orang untuk melihat, dan Anda tidak bisa menahan diri untuk memberi perintah. Kalian orang kota Yun sungguh hebat ya. Ah, Tuan Panwen, hal apa? Hal apa yang membuat Anda repot datang langsung ke kota Yun? Di bawah langit yang terang benderang, ternyata ada orang yang demi melakukan transplantasi jantung untuk cucunya sendiri. Operasi. Sama sekali tidak peduli dengan kematian anak-anak lain. Memaksa menculik. Sungguh sangat penasaran. Siapa mereka berdua? Wu Tiejun, lama tidak bertemu. Bu Dejin, lama tidak bertemu. Bawahan Mu Tiejun menghadap Panglima. Ada apa ini? Sebagai orang pertama di wilayah kota Yun, harus bertemu dengan pemuda Qianjin. Baik. Bami, di dunia ini, saat Meng Jiangnu bersujud hormat, hanya satu orang. Dia adalah Raja Jin Barat, penguasa gerbang, Ling Shuai. Lei Jia benar-benar dimarahi oleh kepala besar. Berdiri, bicara. Terima kasih, Panglima, aku tidak mengerti jalur utamanya. Baiklah, tidak ada yang perlu dilakukan, semuanya bubar. Siap. Semua orang mundur. Mundur. Kau juga pulanglah. Tunggu aku selesaikan urusan ini. Kalau ada waktu, aku akan menemuimu di Mengerti. Siapa tuan ini? Saya tidak bersalah. Saya dipaksa. Semua dia yang memaksaku. Bagaimana kalau aku pergi dulu kau diam di sini dengan patuh? Tanpa izin Panglima, berani pergi. Ya, Tuan Hakim. Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan dengan masalah ini. Dia yang memaksaku, diam. Masih tidak mau mengatakan keberadaan Rui. Apakah kau ingin seluruh keluarga Lei Jia dihukum mati? Riri. Riri ada di sini, Ayah. Bagaimana keadaanmu? Kau tidak apa-apa. Ayah, jangan menangis. Aku adalah pahlawan besar. Tapi cinta tidak pernah menangis. Ibu tidak menangis. Dia hanya kemasukan pasir di mata. Aku percaya ayah pasti akan datang menyelamatkan kakek. Ayah, ada orang jahat. Ada yang merebut baju baru. Anak baik, tidurlah yang nyenyak. Dan ayah ada di sini. Tidak ada yang akan berani mengganggumu. Hakim Qingling, mohon petunjuk, Komandan. Keluarga lain dihancurkan. Siapa, Tante? Ini aku, Lu Yue. Paman, jangan seperti itu. Jangan sembarangan, makan pelan-pelan. Jangan khawatir, dia hanya terlalu lelah. Tidak apa-apa, istirahat sehari. Terima kasih. Kakak ipar, orang ini sebenarnya diculik oleh siapa? Qin Yifei, diam. Siapa ayahmu? Kalau berteriak lagi, segera keluar dari rumah ini. Ibumu, SST, kecilkan suaramu. Orang-orang hampir terbangun karena suaramu. Cucu perempuan Lei Wenkun perlu transplantasi jantung. Tangan Rui Wei cocok dengan dia. Jadi, Duan Sihebei Sui sering ditangkap. Kakek keluarga Lei, keluarga terkaya nomor 1. Kakek keluarga Lei,
keluarga terkaya nomor 1 di seluruh kota. Ini bagaimana kamu menyelamatkan Rui Rui. Keluarga Lei ini jauh lebih kuat daripada keluarga San. Kami sudah melapor polisi. Polisi membantu kami menemukan Rui Rui. Serius? Dasar kamu, masalahmu sudah cukup besar. Sekarang muncul lagi Lei Jia yang lebih kuat. Kalian benar-benar tidak takut mati. Aduh, sudahlah jangan bicara kenapa aku tidak boleh bicara sih. Mereka berdua sih tidak masalah. Pokoknya kapan saja datang, kapan saja pergi. Paling parah, pergi begitu saja. Tapi, apa kalian tidak memikirkan keluarga kami? Tidak bisa tinggal di Yuncheng. Juga tidak bisa kembali ke gua. Mulai sekarang, kemana kami sekeluarga harus pergi? Tante, jangan khawatir. Aku ikut kalian kembali ke Zhengzhou. Nanti kalau ada kesulitan, aku akan bantu urus. Aku sudah berjanji pada kalian. Sebelumnya apa yang aku berhutang pada kalian, pasti akan menggantinya dengan 1000 kali lipat. Aku bicara, aku lakukan. Bicaranya sih enak. Kalau aku keluar mau ngapain? Makan angin aja. Soal makan, pakaian, tempat tinggal, itu bukan masalah. Aku sudah memikirkannya, tenang saja. Sudah, aku baik-baik saja, jangan bicara lagi. Terima kasih sudah menyelamatkan anggota dan membawanya kembali. Anggap saja ini sebagai balasan budi waktu aku menyelamatkanmu dulu, sekarang kamu bisa. Terima kasih sudah menyelamatkan Rui Rui dan membawanya kembali. Kembali. Anggap saja ini sebagai balasan budi waktu aku menyelamatkanmu dulu. Sekarang kamu bisa pergi. Li Xian, Rui Rui seharusnya tidak akan bangun sepagi ini. Maukah kau jalan-jalan sebentar denganku? Jalan apa jalan? Jangan kira kau sudah menyelamatkan Rui Rui. Seluruh keluargaku harus berterima kasih padamu, aku beritahu. Aduh, Qiyunan. Kau bicara sedikit saja. Xin, pergilah, ada baiknya menjelaskan beberapa hal. Terima kasih lagi karena sudah menyelamatkan orang lain. Orang itu adalah aku. Menjadi ayah adalah yang tersulit. Itu sudah seharusnya. Tidak, aku tidak mampu. Tapi aku benar-benar tidak tahu. 5 tahun lalu, semua ini adalah keinginanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sekarang sudah dewasa mulai mengerti. Dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Mulai hari ini, biarkan aku merawat kalian berdua. Hari ini kita bicarakan semuanya dengan jelas. Kamu punya urusanmu sendiri. Aku juga punya urusanku sendiri. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Yu Qian, aku tahu kamu sangat baik padaku, tapi kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Ternyata kamu memikirkan Rui Rui, kan? Kamu tidak bisa membiarkan orang lain. Semua bilang dia anak yang tidak punya ayah. Kamu jangan bicara lagi. Aku pasti akan memberikan kalian keluarga yang bahagia dan sempurna, tidak percaya. Aku pasti akan memberikan kalian keluarga yang bahagia dan sempurna. Aku tahu sekarang kamu sudah bisa menerimaku. Saat kamu menerimaku, aku akan mengadakan pernikahan yang meriah untukmu. Pasti bisa membuatmu menjadi pengantin yang paling membuat semua wanita iri. Kamu jangan bicara lagi, ya. Kakak Li, maaf. Semua ini salahku. Maaf sudah membuatmu merasa tersakiti. Tentu, katamu. 3 hari lagi ulang tahun kakek. Keluarga kami akan kembali ke Dongzhou untuk memberi selamat kepada kakek. Kalau kamu ada waktu, bisakah kamu ikut bersama kami ke rumah keluarga Dongzhou? Tidak masalah. Mereka selalu bilang Rui Rui anak liar tanpa ayah. Mereka terus mengejeknya. Sekarang Rui Rui jadi trauma. Harus segera ambil cuti. Kali ini kamu ada di sini. Kamu bisa membuatnya lebih tenang. Jadi sudah disepakati. 3 hari lagi kita bertemu di Dongzhou. Sayang. Tapi kamu kembali ke keluarga mertua, pasti mereka akan mengejekmukmu. Kamu tenang saja, aku tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Baiklah kalau begitu.
Hari ini sampai di sini dulu. Oh iya, satu lagi. Jangan salahkan ibuku. Dia itu orangnya bermulut tajam tapi berhati lembut. Selama ini jika bukan karena dia. Mungkin aku tahu. Terhadap mereka. Hanya rasa bersalah dan terima kasih. Kak, kau pulang dulu saja. Sebentar lagi Rui pasti bangun. Jika Rui bangun dan tidak mencariku, kau bilang padanya, 3 hari lagi dia akan bertemu ayah. Mulai saat itu ayah tidak akan pernah meninggalkannya. Baik. Zhu Shuai Qingji. Ayah, anakmu yang durhaka Lin Hao sudah kembali. Beristirahatlah dengan tenang. Pelaku utama yang dulu menjebak ayah dan keluarga, pasti akan kutemukan. Lalu suruh mereka turun dan bersujud meminta maaf kepada kalian. Bagaimana penyelidikanmu tentang urusan hari ini? Sudah jelas hasil penyelidikannya, yang dulu menjebak Anda untuk menafkahi keluarga, yaitu keluarga Zhao, keluarga kaya raya nomor 1 di Zhou Timur, serta keluarga Wang dan keluarga Chao. Merekalah itu. Aku menyuruh orang menyelidiki lebih banyak hak-hak di bawah keluarga Zheng saat itu. Sekarang hampir semuanya berada di bawah kekuasaan 3 keluarga ini. Apakah ada hasil tentang orang yang meracuni ayah angkatku, yaitu teman dekat wanita ayah angkatmu, Li Jiayao? Ah, dia sekarang adalah kepala keluarga Zhao, kekasih publik Zhao Yuefei. Bagus sekali. Wanita yang penuh intrik itu sedang menghitung utang dengannya. Pengacara, masih ada satu hal. Dikatakan bahwa pada hari kejadian, adik perempuanmu juga diselamatkan oleh orang baik, tapi segera ditemukan oleh tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Kemudian bersama dengan 2 tuan muda yang melarikan diri, mempermalukannya hingga mati. Aku ditemukan oleh 3 binatang hakim itu. Apakah malam ini harus mengumpulkan bunga lagi? Ini adalah gedung Zhengzhou. Setelah Ying Yang tidak muncul, proyek di sini berhenti. 1 tahun yang lalu, aku menyuruh Sen Gendut mendirikan grup Sihai di Dongsu. Cabang perusahaan sekarang sudah selesai semua. Selesai Sen Gendut ini orangnya bisa diandalkan. Mereka itu siapa? Begitu besar gaya, kamu tidak lihat. Itu mobil Rolls-Royce. Itu potret ketua aset-aset. Seluruh gedung Zhengzhou adalah perusahaan mereka. Pantas saja. Ternyata keluarga Zhao yang paling terhormat yang menguasai semuanya. Grup Sihai dari perusahaan ketiga. Tuan, Sen Le melapor kepada Anda. Silakan naik. Kamu suka pamer kewibawaan. Suruh orangmu bubar. Aku hanya tidak ingin ada orang yang tidak berkepentingan. Tempat Tuan Lin ini belum resmi dibuka. Bagaimana kalau Anda duduk di kantor saja? Ayo ngobrol di sini saja. Tuan Lin datang ke Dongsu kali ini pasti ada urusan, kan? Memang ada sedikit urusan. Sekalian membunuh beberapa orang. Mereka itu siapa? Begitu besar acaranya. Jangan lihat plat nomor Rolls-Royce mereka. Itu potret direktur utama yang juga pilot bandara. Seluruh gedung Zuzu adalah milik perusahaan mereka. Pantasan? Ternyata keluarga Zhao, keluarga paling terkemuka di dunia, juga. Grup Sihai dari Tiandi Sanshe. Tuan Lin, Sen Le melapor silakan, Tuan Lin.
Kamu suka pamer kewibawaan, suruh orangmu bubar. Aku hanya tidak ingin ada orang yang tidak berkepentingan. Maaf mengganggu, Wei Seng. Tuan Lin, tempat ini belum resmi dibuka. Mungkin Anda bisa duduk di kantor. Kita bicara di sini saja. Tuan Lin, kali ini datang ke Dongsu pasti ada urusan, kan? Memang ada sedikit urusan, sambil membunuh beberapa orang. Baik, saya mengerti. Bukan, Hakim sudah menemukan posisi 3 urusan besar itu. Bagus, kalau begitu temui saja. Kaisar, Qin Yujiao, pelacur itu. Kemarin dia menemuiku dan bilang ingin mengajakmu makan. Wanita Chen Yujiao itu, tubuh dan wajahnya. Semuanya kelas 1. Dan katanya, kemampuan pelayanannya juga hebat. Aku tidak tertarik pada wanita jalang seperti itu. Lebih baik aku serahkan padamu, rajin-rajinlah dengan 3 kuntum bunga emas. Aku hanya tertarik pada kekasih, pengantin, dan saudari. Ternyata Tuan Hua yang punya selera lebih. Namun, keluarga Qin Yuxin diusir dari kota awan. Untuk sementara ini, sepertinya mereka tidak bisa kembali ke Dongsu. Beresin gue seorang. 1 telepon bisa membuat istri Qin mati. Kirim Qin Yuxin. Sepertinya Hua Shao sudah pasti berhasil. Kalau begitu, selamat dulu untuk Hua Shao, semoga sukses segera. Siapa kau, sialan? Kamu tahu ini di mana? Mau mati? Kamu adalah Zhao Dehua. Gue adalah siapa kau, sialan? Yang mulia, ada apa? Jangan buang waktu dengannya. Lumpuhkan dia, patahkan tangan dan kakinya. Siapa kamu? Gue adalah tuan muda kedua keluarga Zhao di Dongsu. Kalau berani menyentuh keluarga Zhaoku. Ah, kalian siapa? Gue adalah tuan muda kedua keluarga Zhao di Dongsu. Berani sentuh ikan Zhao, kalian tidak akan selamat. Masih ingat malam ini 5 tahun lalu. Apa maksudnya? Wajar jika tidak ingat. Lagi pula sudah melakukan banyak hal yang tidak sebanding dengan Zuge. Sulit mengingat semua hal itu. Baiklah, aku akan mengingatkan kalian. Masih ingat? Sialan. Siapa mereka itu? Tim selebriti internet. Hanya kau, berani bunuh kami. Ya, jika kau berani membunuhku. Pasti akan mati 100 kali lebih mengerikan dari kami. Tentu aku tidak akan membunuhmu. Kalau begitu, hidup atau mati. Paman, tolong aku. Kau mau membunuh kami. Ayah, tolong. Ayah, tolong aku. Ayah, bajingan, kamu ini siapa? Berani-beraninya kau memperlakukan tamuku seperti ini. Kau tahu bagaimana rasanya mati. Paman. Dia datang untuk membalaskan dendam untuk perempuan jalang itu. Balas dendam, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Aku harus membuatnya mati. Kamu benar-benar bodoh dan jahat. 5 tahun lalu, putri sulung keluarga Zheng ada di sini. Dianiaya oleh tuan muda dari 3 keluarga kalian. Lalu dia melompat ke sungai dan bunuh diri. Kau bilang ketiga tuan muda itu, bagaimana salah satu dari mereka bisa mati? Perempuan jalang itu hanya mencari kematian sendiri. Anakku tidak ada hubungan dengan mereka. Kematian bukanlah kesalahan ayah. Ah! Aku mencintaimu. Aku bilang malam ini akan kubuat kau menderita setengah mati. Saya beri kalian kesempatan untuk hidup. Tenggelamkan mereka bertiga. Tenggelamkan mereka bertiga itu.
Tentu kalian bisa memilih untuk tidak melakukannya. Tapi konsekuensinya adalah perwakilan. Semua berhenti di atas. Kau pilih sendiri. Kurang ajar, kau pikir kau siapa? Gue bunuh lo. Berani di depanku membunuh orang yang kulindungi. Semua, serang, bunuh pemimpin kedua mereka. Jangan, mereka dari Sekte Bayangan. Aku peduli apa Sekte Bayangan atau bukan. Hari ini aku harus membuat dia. Apa katamu? Mereka dari Sekte Bayangan. Pakaian brokat, pedang melengkung bulan dingin. Asrama 27, keluarkan pedang, lihat darah, pasti milik Sekte Bayangan. Maaf, Anda siapa? Hakim Gerbang Bayangan. Tuan Hakim. Dia adalah. Identitasnya. Kamu tidak berhak tahu, tapi saya menyarankan kamu. Sebaiknya kau patuh padanya. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengantarmu sendiri. Tuan Xie Wei, mohon ampuni aku. Ampuni keponakanku kali ini. Saya bisa membayar. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Nona Zeng. Saya segera menyuruh orang transfer uang kalian masih minta uang. Berapa banyak yang mau kalian bayar? 1 triliun. Atau 10 triliun. Jangan, sialan, setiap orang bawa pisau. Dalam 3 menit jika tidak membuat pilihan, lompat sendiri. Saya telepon dulu. Bagaimana cara makannya, kawan? Naik ke atas, beri makan. Masih ada satu lagi. Paman, Paman. Paman, aku ini keponakan kandungmu. Paman, jangan salahkan Paman. Demi membangun keluarga Zhao, aku tidak punya pilihan. Paman, Paman. Apa? Aku tidak mampu menyelamatkan Xiao Wang, urusan ini aku tanggung. Turunlah. Bagaimana keadaan Xiao Hua? Nyawanya selamat, tapi kata dokter, kemungkinan besar Xiao Hua nantinya tidak akan bisa hamil. Kalau begitu, coba lihat. Sepertinya datang untuk membalaskan dendam keluarga Zeng. Yakin? Jangan gila, Tuan. Periksa apakah Zeng Jiayu dari keluarga kita masih hidup. Jika ada situasi, segera laporkan diterima. Kakak, anak itu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Yingmen. Jika dia sedang dibunuh, tidak masalah. Jika dia benar-benar mengendalikanmu, bahkan jika dia adalah pemimpin Yingmen, aku akan membuatnya mati sekali lagi. Jika dia benar-benar sisa keluarga Zeng, bahkan jika dia adalah pemimpin Yingmen, aku akan membuatnya mati sekali lagi. Segera telepon Nona. Ku dengar saudaranya mengalami masalah. Suruh dia meluangkan waktu untuk pulang. Dia bahkan berencana menyuruh Xiao Jie menggunakan hubungan Yutang. Yutang dan Yingmen adalah lembaga penting negara. Cari di dalam lingkaran. Berani menyentuh anakku. Aku harus membuatnya mati. Oke. Juga suruh adik ketiga pergi mengundang kakak beradik Pang di Dongzu. Katakan keluarga Zhao mengundang untuk menebus 100 juta. Berani menyentuh anakku, pasti akan kubuat kau merasakan hidup lebih buruk dari mati. Wei Yuxin, kalian sudah sampai di Zhengzhou sekarang. Ayah, ini Rui. Ayah, di mana? Aku sangat merindukan ayah. Rui, kalian sekarang di mana? Aku akan ke sana menemuimu sekarang. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu, ayah harus cepat datangnya. Rui sejak bangun hari itu terus-terusan memanggil ingin bertemu ayah. Dia sangat merindukan ayah. Rui sejak bangun hari itu terus-terusan memanggil ingin bertemu ayah.
Dia sangat merindukan ayah. Kami sekarang di rumah Dongzhou. Jika ayah tidak ada urusan, datanglah menemani Rui. Aku tidak ada urusan. Aku segera ke sana. Mainannya sudah siap. Ya, aku suruh Hakim membelinya. Kalau sudah siap, kirimkan lokasi padanya. Ayo kita pergi sekarang, oke. Hakim bilang itulah tujuannya. Ayah, hai Rui. Aduh, hai. Ada apa, Rui? Bos siang membelikanmu banyak mainan. Aku lihat, tidak keren. Mainannya di mana? Karena tidak tahu Nona Rui, secara spesifik suka mainan seperti apa. Dan karena terburu-buru, saya beli semua mainan di sekitar Dongzhou. Apa kamu beli seluruh mall? Wah, kakak ipar. Apa kamu ini orang kaya baru? Wah, kakak ipar. Kamu ini kayak orang kaya baru ya? Ayah, apakah semuanya ini dibelikan untuk Yuan? Iya, suka. Kalian pasti pemilik rumah di Sanliangsan kan? Sudah lama menunggu kalian. Jangan takut, ada aku yang menemani Satur. Kamu bawa Rui cari pasangan ke atas. Cari mertua yang cocok, yakin, aku bilang. Ada apapun, rumah kalian kami beli. Pegang sertifikat hak milik. Ikut kami urus prosedurnya. Maksudnya apa? Tidak mengerti. Ah, bos kami tertarik dengan rumah kalian. Bayar 500.000 untuk membelinya. Hari ini harus selesaikan prosedurnya. Maaf. Saya tidak berniat menjual. Hahaha. Kami tidak datang untuk berunding denganmu. Hari ini urus prosedurnya dengan benar. Kalian masih bisa mendapatkan 500.000. Setelah malam ini, kalian tidak akan mendapat 1 sen pun. Kompleks perumahan ini akan segera dibongkar. Kalian seharusnya bersama pengembang. Anggun tampan, minggir, tidak ada giliranmu bicara di sini. Pusing, tunggu dulu. Tidak percaya, kompleks ini mengikuti harga pasar. Lokasinya di pusat kota. Minimal juga 2 juta, rumah seharga 2 juta. Kamu mau ambil dengan harga 500.000. Kurang 3 tahun, kamu banyak bicara ya. Kau masih cerewet. Percayakah akan kubuat kau tidak bisa bicara lagi? Perusahaan kalian namanya apa? Kenapa? Mau lapor polisi? Kau langsung bilang saja. Orang dari perusahaan properti Dongkuan ada di sini. Kau lihat, apa ada yang datang? Perusahaan Dongkuan, kan? Aku ingat. Kembali dan beritahu bosmu. Dalam 1 hari, sesuai dengan harga pasar, ganti rugi selisih harga untuk semua rumah di kompleks perumahan. Jika tidak, perusahaanmu sebaiknya tutup saja. Hahaha. Bocah, kau ini bercanda ya? Apa kau pikir kami Dongkuan adalah perusahaan kecil? Apakah bos kalian bernama Cao Tongsue? Cao, lumayan ya. Dia tahu nama bos kita. Maka kau seharusnya tahu. Apa arti nama ini di Dongzhou? Tidak percaya, kau tahu bos mereka. Perusahaan properti Suiyuan adalah perusahaan real estate terbesar di Zhengzhou. Cao Gensuan ternyata sangat kuat. Adalah dari perusahaan peternakan papan tulis Hangzhou. Jadi, apa kau mengerti apa yang baru saja kukatakan? Bodoh? Kau mau dipukul ya? Hahaha. Besok jam yang sama, jika masih tidak ikuti kataku, aku tak keberatan datang ke kantormu, haha. Pukul dia. Kau tunggu saja. Pasti akan kubunuh kau. Semuanya berikan 1 lengan dan suruh mereka pergi, ya. Cao Dongkuan orang ini sangat kuat. Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Di Dongjiao aku juga punya beberapa Cao Dongkuan. Tidak berani, tapi aku tahu diri. Ayah. Aku tidak mau membantu. Ayah, apakah semua orang jahat itu sudah pergi? Tentu saja, semuanya sudah diusir oleh ayah. Orang jahat apa?
Hanya beberapa pengembang. Mereka bilang mau beli rumah kita 500.000. 500.000 mau beli rumah kita. Kenapa mereka nggak merampok aja? Para pengembang ini benar-benar kejam, nggak punya hati. Nggak heran akhir-akhir ini para tetangga, semua pada murung. Kamu mukulin orangnya Cao Tongkuan, mereka pasti nggak akan tinggal diam. Lalu kenapa kalau mereka nggak mau berhenti? Apa mereka bisa bunuh semua orang di kompleks kita? Tenang aja, Bu, masalah ini akan saya selesaikan lewat teman. Kamu kan tentara, kenal teman macam apa? Daripada ngandelin kamu, mending ngandelin diri sendiri. Kamu mau kemana? Cari tetangga. Pergi ke dinas terkait untuk mengurus. Yang maju duluan yang kena. Kamu nggak takut mati. Yang maju duluan yang kena. Kamu mau mati, Tante? Jangan khawatir. Tunggu besok lihat perkembangan universitas normal juga tidak terlambat. Lagi pula, bukankah kita akan segera pergi ke pesta ulang tahun keluarga Qin? Ayah, aku tidak mau pergi ke rumah kakek. Jangan khawatir, Rui. Ada ayah di sini, pasti tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Benar, Zurui. Kali ini ayah dan ibu menemanimu pergi bersama. Pasti tidak akan ada lagi yang menindasmu. Rui dan yang lain bilang kamu tidak punya ayah, kan? Kali ini, kebetulan bawa ayah biar mereka lihat. Baiklah, kalau begitu aku akan bilang ke mereka aku punya ayah. Ayahku adalah pahlawan besar. Selamat ulang tahun, kakek. Wah, paman, kalian juga datang. Kukira kalian tidak sanggup bayar ongkos. Tahun ini nggak datang ke pesta ulang tahun kakek ya. Bukan soal sepupuku. Yang di samping ini. Jangan-jangan ini pacar barumu. Haha Qin Yujiang, diam kamu. Pacarmu suruh kamu diam. Kamu sendiri cari laki-laki nggak berguna. Masa nggak boleh orang lain ngomong? Kalau aku lihat, ini mah cuma orang miskin. Dari atas sampai bawah nggak lebih dari 200 yuan. Hahaha. Kamu nggak boleh bilang ayahku. Ayahku adalah pahlawan besar. Kamu anak haram. Bahkan kamu nggak tahu siapa bapakmu sendiri. Malah asal-asalan ngakuin bapak ibu. Benar-benar keturunan setan. Kamu ulangi sekali lagi. Kamu mau apa sih? Aku bilang, anak haram ini. Apa urusanmu? Kamu berani mukul aku. Kamu bajingan. Kamu berani mukul aku. Hari ini aku akan menguliti kamu. Mulai hari ini, aku akan mendidik kembali anak haram itu. Benda yang tidak bisa bicara itu. Berani memukul wanitaku di depan mataku. Kamu mau dianggap angin lalu. Mau mati? Tutup mulut. Transfer pekerja militer. Dia sebenarnya orang macam apa? Kalian ini mau memberontak. Boleh tanya, sebenarnya dia itu orang macam apa? Kalian mau memberontak. Ayah, ini ayah kandung Rui. Namanya Lin Hao. Kamu adalah orang yang menghancurkan Qin Yuxun di masa lalu. Orang yang merusak kehormatannya. Jika bukan karena kamu, Qin Yuxun sudah lama menikah ke dalam keluarga kaya. Keluarga Qinmu juga akan bangkit. Keluarga bangsawan tingkat atas. Dasar anjing tak tahu malu, keluar. Sopir taksi ini berani muncul di depanku. Ternyata kamu adalah Qin Yusin. Laki-laki bejat dari wanita nakal itu. Qin Yujiao, diam. Kakak Yan, soal kejadian dulu itu aku lakukan dengan sukarela. Tidak bisa menyalahkanmu. Jika kamu tidak menyambutnya, kami bisa pergi. Berhenti, kali ini aku panggil seluruh keluargamu untuk datang. Itu karena Tuan Muda Zhao menyukaimu. Akan memilih hari untuk datang melamar. Apa? Kakek, aku tidak mau menikah. Omong kosong, keluarga Zhao adalah keluarga bangsawan tingkat atas di Dongzhou. Jatuh cinta pada mereka. Keluarga Qin kita akan sukses besar. Setiap hari layak ditunggu. Ulang tahun besar keluarga Zhao. Zhao Jiahua, sampah yang suka musik dan bernyanyi. Mana pantas dia mendapatkan kakakku. Zhao Jiahua, bagaimana jika ku bilang dia sekarang tidak memiliki kemampuan itu? Kakakku yang baik. Zhao Jiahua itu adalah pewaris keluarga Zhao.
Pria yang begitu hebat. Ada beberapa wanita yang mengincarnya, itu wajar. Dia bisa tertarik padamu. Benar-benar keterlaluan. Lin Hao telah memprovokasi ayah kandungnya. Juga suamiku, Qin Yusin. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Apa? Kamu menyebut si pengecut ini? Beraninya kamu mengakui dia sebagai suamimu. Kamu mau membuatku mati marah. Benar-benar musibah keluarga. Aku, Qiren, malu terhadap leluhur keluarga Sing. Yinye, jangan marah ya. Jaga kesehatannya. Jangan ambil pusing dengan orang macam itu. Sepupu, keluarga Qin selama ini. Tapi kamu juga tidak sedikit memberi. Kamu juga seharusnya atas kekejaman keluarga Qin. Memberikan sedikit kontribusi, kan? Kamu hari ini sengaja mau bikin kakek marah. Ayah, aduh, kami yang salah. Jangan marah ya, kami pergi sekarang. Pergi. Jangan pergi. Hari ini karena sudah ribut. Kita selesaikan semuanya dulu baru pergi. Selama beberapa tahun ini. Hanya karena Yusin tidak menuruti kalian dan menikah ke keluarga kaya. Kami sudah mengalami begitu banyak ketidakadilan. Itu karena dia sendiri tidak keberatan. Hamil di luar nikah. Dia adalah putri saya. Dia menikah dengan siapa? Belum waktunya kalian ikut campur di sini. Qiunan, tenanglah, kurangilah bicaramu. Qin Huangyuan, keluargamu benar-benar hebat sekarang. Ayah, ku beritahu ayah, keluarga Zhao sudah memberikan perintah militer. Jika Qi Yuxi tidak menikah dengan putra sulung keluarga Zhao, kau bisa keluar dari keluarga Jin kami. Kakek, asalkan kau menikah dengan putra sulung keluarga Zhao, produk kami bisa masuk ke gedung Dongzhou. Keluarga Qin bisa bangkit dari sini. Jika aku bilang Zhao Jiahua tidak bisa menikahimu. Bahkan jika begitu, tidak ada giliranmu, sampah. Lalu bagaimana jika aku bilang, aku bisa mendapatkan pekerjaan di gedung Dongzhou? Jika aku bilang aku bisa mendapatkan kerja sama gedung Dongzhou. Siapa dirimu? Tapi kau punya hak bicara. Xin Yu Jiao. Kamu gila atau tuli? Kakak perempuanku bilang. Itu iparku, Sueye. Iparku sedang bicara padamu. Tolong beri dia kepastian dong. Kalau kamu bisa dapat kontrak 3 tahun dari gedung Gongsong, aku akan mengakui kamu sebagai ibu mertua Qin Yuxi. Soal ini sudah ditentukan, tapi harus ada batas waktu kan. Tidak bisa dapat kontrak puluhan tahun kemudian. Jangan buat aku menepati janji. Semoga saat itu kamu tidak menyesal. Aku, keluarga Qin, punya status dan kedudukan apa? Berlutut di depan kantormu. Soal ini, sebelum kamu pulang besok. Kalian siap tanda tangan, hahaha hai. Ya. Hei. Lucu sekali. Kamu benar-benar lelucon besar ya. Aku mohon. Sebelum membual, bisa nggak siap-siap dulu? Nak, kamu yakin dalam sehari bisa mendapatkan izin masuk ke puncak gedung Dongzhou? Aduh. Daripada itu, lebih baik kamu langsung bilang saja kalau gedung Tokyo itu milikmu. Li Hao, jangan main-main. Tenang, Om, aku sudah punya rencana. Ayah sekarang juga ingin menepati janji. Kena kanker ya? Ayah bilang akan menepati, aku percaya ayah. Dalam sehari bisa mendapatkan akses gedung Dongzhou. Hanya dengan kemampuanmu. Dalam sehari bisa mendapatkan izin masuk gedung Dongzhou. Hanya dengan kemampuanmu. Kamu siapa? Hari ini saya hanya menemani Yu Jiao untuk menghadiri acara amal. Tapi kau benar-benar membuatku tercengang. Kau tahu untuk mendapatkan Dongzhou, kontrak gedung itu sangat sulit. Qian Jiatan adalah orang yang kau hubungkan. Perkenalkan, ini pacarku. Kenapa dia tidak bisa bicara? Oh, ternyata hanya perkenalan. Nama yang bagus, kau terlihat cukup berpengaruh. Tidak mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, ini adalah putra sulung keluarga Qian dari Dongzhou. Dan keluarga Qian dari Dongzhou memiliki toko perhiasan Qianxi. Itu adalah perusahaan perhiasan terbesar di Dongzhou. Dan kemarin, toko perhiasan Qianxi
berhasil mendapatkan kontrak gedung Dongzhou. Kontrak 1 tahun. Hebat sekali. Tentu saja, perkenalkan. Sekarang mereka sedang membantu kami mencari koneksi. Biarkan produk keluarga Qin kami bisa masuk dengan lancar. Gedung Gongzhou. Kalau begitu kalian harus segera memamerkannya. Jika tidak, kalian tidak akan mendapat kesempatan. Jika dalam 1 hari kau bisa mendapatkan kerja sama dengan gedung, maka aku akan memanggilmu ayah. Jangan. Jangan sekali-kali panggil aku. Aku bisa dengan 1 kalimat membatalkan kerjasama antara gedung Dongsu dan kalian. Selain itu, aku tidak ingin memiliki anak sebodoh dirimu. Kamu, Kontrak kita sudah berlaku secara tertulis. Kau bilang batal ya batal begitu saja. Kontrak yang sudah berlaku pun bisa dibatalkan. Kau benar-benar bodoh. Kenapa? Apa kau pikir gedung Longsu tidak mampu membayar dendamu itu? Kenapa? Apa kau pikir gedung Dongsu tidak mampu membayar denda kecilmu itu? Aduh, katanya aku pergi. Guru, Anda juga tidak bicara. Bisakah sedikit mengubah draftnya? Omong kosong. Kalian besok akan tahu apakah itu omong kosong atau tidak. Bajingan, diam kau. Sampai sekarang masih ngomong besar. Mungkin. Bahkan tidak tahu Mal Dongzhou itu apa. Harus mendapatkan kerja sama kelas 3 dalam 1 hari. Kenapa kamu tidak terbang saja? Dan dengan keributan hari ini. Setelah besok. Bahkan pekerjaan Lian Yuxin di Yuncheng. Semuanya akan diambil kembali oleh mereka. Sekarang puas hatimu. Aduh, Qiu Nanan. Jangan seperti itu. Meskipun tidak ada pimpinan, mereka tidak akan mudah melepaskan kita dari masalah ini. Hei, kamu diam. Bibi, jangan marah. Jaga kesehatanmu. Tenang, besok pasti ada perbaikan. Percayalah. HMPH, kau bicara sih enak. Jika aku tidak berhasil, maka semua kerugian kalian harus aku tanggung sendiri. Ku beri kau uang. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi. Baik, ini kau yang bilangnya. Jangan menarik ucapanmu. Aku yakin ibu pasti bisa melakukannya. Pria sejati menepati janjinya. Aku menepati janji. Hei, kakak, sudah selesai secepat ini. Ayo cari tempat makan sambil ngobrol. Oh iya, aku ganti baju dulu. Ini, dia sedang nelpon. Ajak dia makan bareng. Bukan untuk makan. Kakak, bukankah kau pergi ke jamuan? Diusir tanpa makan. Banyak omong kosong. Kakak, kamu benar-benar belum makan. Menurutmu, kakek keluarga Qin ini memang keterlaluan ya? Bagaimana kalau aku suruh hakim pergi ke keluarga Qin dan bicara dengan kakek itu? Orang kasar, kita harus menaklukkan dengan kebajikan. Baiklah, ada kabar apa dari Han Guan? Aku meneleponnya siang tadi. Keluarga Wang dan Tao sementara tidak ada apa-apa. Tapi hari ini keluarga Zhao tampak sedikit aneh. Dia masih menyelidikinya sekarang. Besok seharusnya sudah ada hasilnya. Hanya perlu mengawasi anggota inti 3 keluarga itu. Jangan sebut Dong Niu saja. Oh. Ya, itu ibunya. Bos Cao, mereka berdua. Yang kami temui siang hari di perumahan Xinyu Xinjiang. Jadi kalian berdua, bikin aku besok harus urus pemilik perumahan, nggak peduli keluarganya. Dari mana datangnya monyet? Brengsek, lo cari mati ya? Ini bos perusahaan kami, Pak Cao. Kalau lo nggak mau cari mati, langsung berlutut. Ternyata bos perusahaan properti Gongkuan datang untuk ngasih uang. Benar-benar anak sapi baru lahir nggak takut macan. Iya, sudah 10 tahun terakhir nggak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kalaupun ada, itu pasti preman bangsawan. Betul, kan? Dengar-dengar, lo jago berantem, ya. Gini aja, aku kasih lo kesempatan. Kalau lo bisa robohkan semua orang di sekitarku, aku bakal langsung kasih selisih harga pembelian perumahan dengan patuh. Aduh, aku juga kasih lo kesempatan. Besok pagi, lo sendiri yang pergi ke perumahan, dari pintu ke pintu minta maaf. Dan ganti uangnya, aku bisa menghitung. Hahaha.
Aku sudah bertahun-tahun tidak dengar ada yang bilang, bertanya padaku tentang Ibu Cao. Saat bertarung, ingat gunakan napas. Sayangnya kamu salah pilih. Sayangnya kamu salah pilih. 8 lawan 1, keuntungan ada di 5. Sudah beres. Kamu siapa? Masih perlu panggil orang. Aku bisa mencarimu. Adik Long, kalian berdua tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Kalau tidak serahkan orangnya, pulang dan siapkan uang. Besok pagi kalau aku tidak lihat kamu di kompleks, perusahaanmu jangan dibuka lagi, muka hilang. Dalam berbuat, sisakan sedikit ruang. Nanti bagaimana mau bertemu? Jangan melakukan semua terlalu kejam. Lagi pula, di mata bawah kota merah, kamu masih tidak beruntung. Cukup, jangan buang-buang waktu. Cepat panggil orang, aku hanya mengatur puluhan untukmu. Panggil sebanyak yang kamu bisa, tapi kamu harus berpikir matang. Sekali kau bertindak, tidak akan ada penyesalan. Hei, saudara, sebenarnya aku merasa kita cocok dari pertama bertemu. Aku bersedia mengeluarkan uang ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Kamu ingin berteman denganku? Oh, kamu ingin berteman denganku. Sebenarnya, botak berkata padaku seperti ini, aku akan mengeluarkan 5 juta untuk memberi kalian properti gratis. Kita akhiri masalah ini di sini. 2 saudara. Jika aku tidak salah hitung, hanya dari satu perumahan itu kamu sudah membagi lebih dari 10. Mau pakai 5 juta sebagai pelunas. Kamu pikir aku harus? Saudara, saat di perantauan, apa yang disebut perilaku mulia? Saya tidak punya waktu untuk mengerjakan ini untukmu. Jika kamu tidak ada besok pagi. Jika ingin minta maaf, perusahaanmu bisa tutup. Jika kamu tidak terima, biarkan anakmu yang menyelesaikannya. Aku masih harus pulang tidur. Besok pagi masih harus menemanimu. Kalau begitu, Biarkan aku lihat apa sebenarnya yang kau andalkan. Dasar sampah, pergi kalian. ayo pergi, ayo pergi. Bagus, anjing penjaganya kuat. Jika tebakanku tidak salah. Kalian berdua pasti ahli bela diri, kan? Saya Hou Ying, ingin bertanya. 2 nama besar kalian cukup bagus. Persis yang kucari. Di Dongsu ada perhitungan. Saya Hou yang tidak pandai. Di Dongzhou belum pernah kalah. Meskipun level kultivasi ini bagi orang biasa, bisa dianggap cukup baik, tetapi bagiku, kaulah yang paling lemah. Bagiku. Pak Ying meskipun tak berani bilang bisa mengalahkan semua di Zhou Timur, tapi dia pasti termasuk yang terbaik. Kau, bocah yang belum berusia 30 tahun, berani bilang Pak Ying terlalu lemah, benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Lagi pula jarang bertemu sesama praktisi. Cocok untuk berlatih bersama. Suruh dia tidur. Apa kau tidak punya bakat? Bilang kau terlalu lemah, kau tak percaya. Ini, mana mungkin. Tamparan ini memiliki kekuatan 20 tahun. Kau ternyata memiliki keagungan level Dewa Perang. Level Dewa Perang sudah lama bukan lagi diriku. Direktur Tao, anak buahmu tidak kompeten. Mau minta bantuan lagi. Direktur Tao, anak buahmu tidak kompeten. Mau minta bantuan lagi, saudara. Di Dongsu, kekuasaan tidak bisa mewakili segalanya. Jangan bertindak terlalu keterlaluan. Aku Cao Longquan juga tidak seburuk itu. Direktur Wang kan? Kau benar-benar mencari mati. Direktur Sen, Kak kamu kenal dia? Kurang ajar. Maaf. Tadi dipanggil Pak Tua lewat telepon, jadi baru bisa datang. Mohon dimaafkan, Tuan Muda. Kamu kenal mereka berdua. Sebelumnya saya meminta mereka mengurus beberapa hal kecil. Zongxin, ya, mereka berdua tadi mau menghancurkan Muyuan kami. Tolong ampuni, Tuan Besar. Akulah yang selamanya bukan Taisan. Saya yang selamanya tidak mengenal Gunung Tai. Aduh. Tuan, saya yang tidak mengenali Gunung Tai. Saya yang tidak mengenali Gunung Tai. 2 orang yang tidak tahu diri. Benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Akan memberikan 1 lengan dan menunggu Tuan memberikan hukuman. Siap.
Hari ini bersamamu di tempat Shen Luo. Maafkanmu, tidak akan ada kali berikutnya. Nasibku tidak ada di tanganmu. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Terima kasih, Shen Jing. Sekarang saatnya membicarakan urusanmu. Aduh. Tuan Muda Lin, jangan, saya tahu saya salah. Saya pasti akan berubah. Saya akan pergi ke kompleks perumahan besok pagi. Saya akan mengganti selisih harga kepada pemilik rumah. Silakan, Tuan Muda Lin, tenanglah. Tuan Lin, ampuni aku, Lin Chao. Hal serupa mungkin sering kamu lakukan, kan? Hal serupa mungkin sering kamu lakukan, kan? Ku beri kamu waktu seminggu. Ganti rugi semua perbuatan kotor yang pernah kamu lakukan. Jika aku menemukan ada yang terlewat, nyawamu akan kurebut. Tuan Lin, tenang, aku pasti tidak akan melewatkan satupun. Aduh, aku tidak ingin orang luar tahu tentang kejadian hari ini. Setelah kembali, beri instruksi yang jelas kepada anak buahmu. Tuan Lin, tenang, aku pasti tidak akan membocorkannya. Tuan Lin, maaf, aku tidak tahu mereka datang mencarimu. Tidak apa-apa, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku datang adalah untuk membicarakan soal keluarga Qin. Gubernur telah memberitahuku semuanya. Keluarga Qin benar-benar mencari mati. Aku akan segera mengakuisisi medali emas milik keluarga Qin. Biarkan anak buahmu yang mengurusnya, itu sudah cukup. Kau juga bersedia untuk pergi dan kembali dengan cara yang sama. Kalau masalahnya semudah itu. Satu lagi. Masalah ini, aku tidak mau cewek tahu. Pertama, karena jika dia tahu, aku takut dia akan meninggalkanku. Kedua, terlalu banyak tahu, hari-hari akan semakin berbahaya. Paham? Kamu tetap lakukan sesuai yang ku minta sebelumnya. Pertama, bicarakan kerjasama dengan keluarga Qin. Ming Zhao, tenang saja, pasti beres. Sudah mau pergi secepat ini. Di sini di Dongzhou sudah tidak ada urusan. Dan aku juga harus kembali ke Yuncheng mencari pekerjaan. Di bagian deterjen. Pasti tidak akan mengizinkanku bekerja lagi. Kalau begitu perginya agak siang. Omong-omong, temani Rui-Rui lebih banyak. Qiunan, kamu di rumah. Cepat turun sebentar. Baik, ada apa ini? Nggak tahu, aku turun lihat. Halo, tolong temani Rui-Rui di rumah, kami turun lihat. Aduh, Qiunan. Terima kasih. Jangan, cepat bangun. Qiunan, jangan bingung. Bantuan sebesar ini untuk kami semua. Kami tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Iya, Kak Zheng, ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi ini, pagi-pagi sekali, orang dari perusahaan Zhengqian mendatangi kami dari rumah ke rumah. Tidak hanya selisih harga Feng Huang Guqi, tetapi juga tambahan. Memberi kami 200.000 sebagai kompensasi pribadi. Jangan-jangan benar dia yang melakukannya. Kak Zhang, bagaimana Anda tahu kalau kami yang membantu? Pengembang Hong Yuan bilang, alasan mereka melakukan ini adalah karena menghormati seluruh keluarga kalian. Mereka bilang kepada kami, kalau mau berterima kasih, harus berterima kasih pada kalian semua. Zhang Jie, jangan sungkan, kita semua tetangga satu kampung. Hanya bantuan kecil saja. Mak Comblang. Bagi keluarga kalian, itu hanya bantuan kecil. Kalau begitu, bagi saya, rumah ini adalah segalanya bagi kami. Ini sedikit tanda terima kasih dari tetangga. Jangan anggap sedikit. Terimalah ini apa ini. Aduh, tidak, ini tidak bisa. Ini, saya tidak tega, tidak bisa menerima. Ini kami kumpulkan dari setiap rumah. Kamu harus terima ini. Tidak. Ini, kami benar-benar tidak bisa menerima. Kita semua bertetangga. Hal kecil seperti ini memang seharusnya kamu terima saja. Kalian sudah banyak membantu kami. Ini adalah tanda terima kasih kami. Terima sedikit saja Kakak Zhang. Semuanya dengar saya bicara. Terima kasih atas niat baik semuanya. Kebaikan kalian kami terima. Sebenarnya,
Hal ini sendiri juga untuk kami sendiri. Bukan begitu. Jadi uang ini kami benar-benar tidak bisa terima. Semuanya? Aduh, lebih baik kalian bawa kembali. Kalian terima saja. Hahaha. Terima kasih ya. Kakak Zhang, niat baiknya kami terima tapi uang ini. Benar-benar tidak perlu kalian bawa kembali ini. Bawa kembali, ya. Baiklah, kalau begitu. Nanti jika suami cucu Anda ada urusan, itulah yang menyembuhkan hidup kita. Baiklah, haha, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Kakak ipar, perkara perusahaan Dongkuan itu yang kamu lakukan, kan? Kakak satu ini kenal dengan tokoh besar yang begitu hebat ya? Tidak, teman saya itu hanya biasa. Seorang petugas di departemen properti. Kamu pikir aku anak kecil? Seorang petugas biasa bisa membuat pengembang mengeluarkan banyak uang. Kalau begitu aku tidak tahu. Aku hanya menyuruh temanku untuk mengatakan sesuatu kepada pengembang. Jangan memperbesar masalah. Mungkin saja pengembangnya sendiri yang insaf. Kamu pernah lihat pengembang mana yang punya hati nurani sebaik itu? Yang tidak hanya melengkapi selisih harga, tetapi juga memberi tambahan 200.000. Kalau begitu saya. Sudahlah, saya tidak mau memikirkan masalah ini lagi. Apapun alasannya, yang penting itu hal baik, kan, guru? Kalian datang lagi untuk apa? Nona Xie, jangan salah paham. Saya datang khusus untuk minta maaf. Nona Xie, jangan salah paham. Saya datang khusus untuk minta maaf. Maafkan saya semua. Kemarin saya yang salah. Tolong jangan tersinggung. Rui, kamu temani Paman Luxia dulu. Paman akan mengajakmu bermain di dalam rumah. Kamu berdiri dulu. Katakan padaku, siapa yang pergi menemui bos kalian, sehingga sikapmu berubah drastis seperti ini? Heki ingin mendengar kata-katamu. Itu diminta oleh departemen terkait. Bos untuk menenangkan para pemilik rumah. Jadi membuat keputusan ini. Lalu kenapa tetangga datang berterima kasih pada keluarga kami? Di departemen itu, ada seorang petugas bernama Liu. Dia bilang dia kenal keluarga kalian. Haha. Oh iya. Nona Qin, di sini ada Nona Qin. Keluarga kalian semua tidak mendapat 200.000. Karena hal yang begitu baik. Ya, benar. Nona Qin. Kalau tidak ada masalah. Kami pergi dulu. Mereka sungguh memberi setiap keluarga 200.000. Duyu. Oh Duyu. Katakan padaku, apakah kau diam-diam menemuinya? Tidak, kan. Bos besar yang menguasai dua dunia itu masih melihat medali. Kalian berdua benar-benar tidak ada yang mengikuti cerita. Kamu pergi dulu. Mana kontrak gedung Zhongzhou yang kau janjikan? Tenang, kontraknya pasti selesai hari ini. Kakek, menurutku dia hanya mengulur waktu. Kita temani dia saja menunggu di sini. Lihat nanti dia masih bisa keras kepala. Tuan Muda Chen. Bagaimana dengan kontrak gedung Jalan Timur? Ada perkembangan baru. Kalau lancar, hari ini kau akan merasa bahagia jika urusan ini berhasil. Gadis Jiao adalah pahlawan besar keluarga Qin. Saat itu langsung menjadi klien yang menangani pemasaran grup. Terima kasih, kakek. Ini yang harus saya lakukan. Tidak tahu aku sedang rapat. Ada apa? Direktur Qin.
Orang dari bagian investasi gedung Dongzhou sudah datang. Katanya mereka datang khusus untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan kita. Dan mereka juga meminta Nona Qin untuk menandatanganinya sendiri. Bagus, orangnya ada. Katakan pada mereka bahwa Nona sedang menuangkan 1 teko air. Kakek, ada apa? Kenapa senang sekali? Kabar baik yang luar biasa. Nona kecil, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Qin. Kakek, sebenarnya ada apa? Orang dari bagian investasi gedung Zhongzhou langsung datang ke perusahaan kita, dan mereka juga jelas meminta kita untuk menandatangani kontrak. Kakek, ini benarkah? Tentu saja benar. Orang dari pihak mereka sudah ada di ruang rapat, dan ada hadiah juga. Bagus sekali. Haha, memang pantas menjadi pertanda. Hubungannya pasti sangat mantap. Orang dari gedung Dongzhou bahkan datang sendiri. Sungguh sangat menghormati. Bagaimana kamu tahu soal ini dan pendekar pedang? Kalau bukan karena hubunganku, apa karena hubunganmu? Bagaimana kamu tahu lagi tentang hal ini? Kamu tahu tidak? Apa makna gedung Dongzhou di Dongzhou? Sungguh seperti katak di bawah tempurung yang sombong. Baiklah, jangan bicara lagi. Kali ini aku bersedia ikut denganmu. Semoga kamu tidak membuatku bersama lagi. Kakek, kita ini. Jangan dengan orang macam ini. Orang yang suka omong besar, tidak usah dipedulikan. Nona kecil, cepat bersiaplah. Sebentar lagi pergi bersama Tuan Tian untuk bertemu perang Dongzhou. Baik. Baiklah, kita juga lihat pekerjaan. Sayang. Kamu sungguh hebat. Tuan muda, tidak kusangka hubunganmu sesederhana ini. Semua orang dari gedung Dongzhou sudah bergabung dengan perusahaan kita. Aku tidak ingin kamu membalas budi. Kamu bilang orang yang ingin membuatku dewasa. Kalau begitu, bagaimana aku membalasnya? Masih banyak lagi. Baginda, kalau malam ini, kamu hanya ingin posisi yang sudah terbuka itu. Direktur Yo, ini adalah ketua dewan dari grup Qin. Ini adalah Nona Qin yang Anda cari. Halo, Direktur Zhou. Maaf merepotkan, betapa baiknya hati Anda. Sungguh merasa tidak enak hati. Direktur Qian, mana mungkin. Perusahaan Anda ya, adalah klien VIP kami. Sudah seharusnya. Halo, Nona Jin. Saya adalah Direktur Departemen Investasi dari Gedung Zhonglu. Direktur, mohon. Halo, Direktur Yo. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Nona Jin, Anda terlalu sopan. Ini kontrak kami. 2 salinan. Jika tidak ada masalah, setelah Anda menandatangani, Anda bisa kembali ke sekolah. Bagaimana Anda yakin tidak menemukan ini? Kalau bukan saya, mungkin dia. Li Hao, tamu penting dari gedung Zhongdong. Jika terus membuat keributan, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Direktur Zhou, terima kasih atas kepercayaannya. Tidak ada masalah dengan kontrak. Direktur Yo, apakah begini sudah bagus? Baik. Anda bukan Nona Qin Yuxin. Direktur Ju, apa maksud Anda? Saya datang untuk menandatangani kontrak dengan Nona Qin Yuxin. Anda bukan dia. Bukan dia? Apakah Anda menerima uang untuk sedikit pekerjaan konstruksi? Datang untuk tanda tangan kontrak sama hujan temu. Hujan temu. Uang sedikit itu barang apa lagi?